pembelajaran tentang etika dan profesi. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Katia Sirena Banurea dan teman saya, Nama saya Novita Karuna Simangging. Selamat menyaksikan video kami di berikutnya. Bye-bye. Etika dan profesi memiliki 6 poin. Yang pertama, pengertian profesional. Seperti yang kita ketahui, etika profesi adalah sikap hidup berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh serta keahlian yang merupakan pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas yang merupakan kewajiban terhadap masyarakat. Sejarah etika profesi di Indonesia ada 3. Yang pertama, masa kolonial. Pada masa kolonial Belanda, etika profesi di Indonesia diatur oleh hukum Belanda. Yang kedua, ada pasca kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, beberapa undang-undang dan peraturan tentang etika profesi mulai diberlakukan. Yang ketiga, ada era reformasi. Era reformasi membawa perubahan besar dalam etika profesi di Indonesia. Munculnya kode etik yang lebih demokratis dan partisipatif. Yang kedua, kita masuk yang kedua, yaitu prinsip-prinsip etika profesi. Prinsip-prinsip etika dan profesi yang umum yang kita ketahui ada 7. Yang pertama, kejujuran dan kebenaran. Seorang profesional harus selalu jujur dan benar dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, ada objektivitas. Seorang profesional harus objektif dalam mengambil keputusan dan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Yang ketiga, ada keadilan. Seorang profesional harus adil dalam berurusan dengan semua pihak. Yang keempat, ada akuntabilitas. Seorang profesional harus bertanggung jawab atas tindakannya. Yang kelima, ada rahasia. Seorang profesional harus menjaga rahasia kliennya. Yang keenam, ada kepercayaan. Seorang profesional harus menjaga kepercayaan kliennya. Yang ketujuh, ada profesionalisme. Seorang profesionalis harus selalu menjunjung tinggi profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Yang kita masuk yang ketiga, tentang kode etik profesi. Kode etik profesi adalah seperangkat aturan atau norma yang mengatur perilaku dan tindakan profesional dalam menjalankan tugasnya. Kode etik profesional biasanya membuat beberapa hal berikut. Yang pertama, ada pengertian profesi, definisi tentang apa yang dimaksud dengan profesi dan ruang lingkupnya. Ada tujuan profesi, tujuan dari profesi dan manfaat bagi masyarakat. Ada kewajiban profesional, kewajiban yang harus dilakukan oleh para profesional dalam menjalankan tugasnya. Ada larangan profesional, larangan yang tidak boleh dilakukan oleh para profesional. Yang ada juga sanksi pelanggaran, sanksi yang akan diberikan kepada profesional yang melanggar kode etik. Yang terakhir, ada tata cara penyelesaian pelanggaran, tata cara untuk menyelesaikan pelanggaran kode etik. Contoh kode etik profesi ada 3, ada kode etik dokter Indonesia, ada kode etik jurnalistik Indonesia, dan ada kode etik akuntan publik Indonesia. Manfaat kode etik ada 4, melindungi kepentingan publik, menjaga martabat profesi, membantu para profesional dalam mengambil keputusan yang etis, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi. Mempelajari kode etik profesi penting bagi para profesional untuk beberapa alasan, yaitu memahami kewajiban dan tanggung jawab, meningkatkan kompetensi, dan menjaga reputasi. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selamat menyaksikan di video berikutnya. Baik, materi selanjutnya akan saya bawakan yaitu tentang tanggung jawab dan akuntabilitas profesional. Tanggung jawab dan akuntabilitas adalah 2 konsep penting dalam etika profesi. Tanggung jawab mengacu pada kewajiban moral atau hukum seseorang untuk melakukan sesuatu. Seorang profesional memiliki tanggung jawab untuk yang pertama, melakukan tugasnya dengan kompeten dan profesional. Yang kedua, menjaga kerahasiaan kliennya. Yang ketiga, menjunjung tinggi integritasnya. Yang keempat, mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Akuntabilitas mengacu pada kewajiban seseorang untuk menjelaskan dan membela tindakannya. Seorang profesional harus akuntabel kepada kliennya, kepada organisasi profesinya, dan kepada masyarakat. Berikut adalah beberapa cara bagaimana seorang profesional dapat meningkatkan tanggung jawab dan akuntabilitasnya. Yang pertama, menjalani pendidikan dan pelatihan berkelanjutan.
Yang kedua, berpartisipasi dalam organisasi profesi. Yang ketiga, membaca kode etik profesi dan mematuhi pedomannya. Yang keempat, membuat catatan yang akurat tentang pekerjaan mereka. Yang kelima, berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan klien dan pemberi kerja mereka. Yang keenam, bersedia untuk bertanggung jawab atas kesalahan mereka. Meningkatkan tanggung jawab dan akuntabilitas profesional dapat membantu untuk yang pertama, meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada klien, membangun kepercayaan antara profesional dan klien. Yang ketiga, menjaga martabat profesi. Yang keempat, melindungi kepentingan publik. Tanggung jawab dan akuntabilitas adalah dua pilar penting dari etika profesi. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, para profesional dapat memberikan layanan yang berkualitas dan etis kepada klien mereka dan membantu untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Yang kelima, kebebasan dan otonomi profesional. Kebebasan dan otonomi adalah dua konsep penting dalam etika profesi. Kebebasan mengacu pada kemampuan seorang untuk bertindak sesuai dengan keinginan sendiri tanpa hambatan dari pihak lain. Seorang profesional memiliki kebebasan untuk yang pertama, memilih bagaimana mereka ingin melakukan pekerjaan mereka. Yang kedua, menentukan jam kerja mereka sendiri. Yang ketiga, memilih klien mereka sendiri. Yang keempat, bergabung dengan organisasi profesi yang mereka pilih. Otonomi mengacu pada kemampuan seseorang untuk mengatur dirinya sendiri dan membuat keputusannya sendiri. Seorang profesional memiliki otonomi untuk membuat keputusan tentang cara terbaik untuk melayani klien mereka. Yang kedua, mengembangkan dan menerapkan standar mereka sendiri untuk praktik profesional. Yang ketiga, menantang norma dan praktik yang mereka yakini tidak etis atau tidak efektif. Namun, kebebasan dan otonomi profesional tidak bersifat mutlak. Ada beberapa batasan yang harus dipertimbangkan oleh para profesional seperti hukum dan peraturan, kode etik profesi, kepentingan klien, kepentingan publik. Meningkatkan kebebasan dan otonomi profesional dapat membantu untuk meningkatkan kepuasan kerja profesional, meningkatkan kualitas layanan, menarik dan mempertahankan profesional terbaik. Yang keenam, kepercayaan publik terhadap profesi. Kepercayaan publik terhadap profesi adalah keyakinan masyarakat bahwa para profesional akan bertindak dengan kompeten, etis, dan bertanggung jawab. Kepercayaan ini penting karena memungkinkan masyarakat untuk merasa aman dan terlindungi ketika mereka menggunakan jasa profesional. Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap profesi. Yang pertama, kompetensi. Masyarakat harus percaya bahwa para profesional memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Yang kedua, etika. Masyarakat harus percaya bahwa para profesional akan bertindak dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, akuntabilitas. Masyarakat harus percaya bahwa para profesional akan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Yang keempat, transparansi. Masyarakat harus percaya bahwa para profesional terbuka dan jujur tentang pekerjaan mereka. Yang kelima, komunikasi. Masyarakat harus percaya bahwa para profesional dapat berkomunikasi secara efektif dengan mereka. Yang keenam, aksesibilitas. Masyarakat harus percaya bahwa para profesional mudah diakses dan terjangkau. Beberapa cara untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesi. Yang pertama, meningkatkan pendidikan dan pelatihan profesional. Yang kedua, mengembangkan kode etik profesi yang kuat. Yang ketiga, membuat sistem akuntabilitas yang efektif. Yang keempat, meningkatkan transparansi profesi. Yang kelima, meningkatkan komunikasi antara profesional dan masyarakat. Yang keenam, membuat profesi lebih mudah diakses dan terjangkau. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesi dapat bermanfaat bagi masyarakat dan para profesional. Masyarakat akan mendapatkan layanan yang lebih berkualitas dan etis, dan para profesional akan mendapatkan reputasi yang lebih baik dan peluang kerja yang lebih luas. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana rendahnya kepercayaan publik terhadap profesi dapat berdampak negatif pada masyarakat. Yang pertama, masyarakat mungkin enggan untuk menggunakan jasa profesional, bahkan ketika mereka membutuhkannya.
Hal ini dapat menyebabkan masalah kesehatan, keuangan, atau hukum yang serius. Yang kedua, masyarakat mungkin tidak mempercayai informasi yang diberikan oleh para profesional. Hal ini dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang buruk. Yang ketiga, masyarakat mungkin tidak mau bekerja sama dengan para profesional. Hal ini dapat membuat sulit untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Oleh karena itu, penting bagi para profesional untuk bekerja sama dengan meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesi. Dengan melakukan ini, mereka dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat dan membantu untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Baik teman-teman, sekian dari video pembelajaran kami. Jika ada kesalahan kami selama membuat video pembelajaran kami, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.